Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berikut ini kisah 5 karomah kewalian Kiai Haji Maimun Zubair. Sahabat semesta, apakah ada yang belum atau tidak kenal dengan sosok ulama yang satu ini? Beliau adalah Kiai Haji Maimun Zubair. Beliau adalah seorang ulama serta politisi yang sangat dihormati di semua elemen masyarakat. Hal ini tidak bisa dilepaskan dari sisi kesolehan, kealiman, dan pengorbanannya untuk kelanggengan agama Islam dan negara Indonesia tercinta. Banyak yang menyampaikan bahwa beliau juga seorang waliullah yang memiliki beragam karomah atau keistimewaan yang sangat luar biasa. Lalu seperti apa kisah 5 karomah luar biasa Mbah Moen beserta biografi beliau? 1. Biografi Kiai Haji Maimun Zubair. Mbah Moen adalah sapaan akrab dari ulama karismatik Indonesia yang memiliki nama asli Kiai Haji Maimun Zubair. Beliau dilahirkan di daerah Rembang, Jawa Tengah pada tanggal 28 Oktober tahun 1928 dan wafat di kota suci Makkah pada tanggal 6 Agustus tahun 2019 di usia genap 90 tahun. Beliau juga seorang kiai atau pengasuh pondok pesantren An Anwar Sarang Rembang. Selama hidupnya beliau juga pernah terjun sebagai politikus yang menduduki jabatan DPRD Kabupaten Rembang selama 7 tahun, dan MPR RI selama 3 periode dan yang terakhir sebagai Ketua Majelis Syariah Partai Persatuan Pembangunan. Beliau dikenal sebagai sosok ulama sepuh yang harismatik, kesolehan dan kealiman beliau juga tidak diragukan lagi. Beliau habiskan masa hidupnya untuk berbakti dan berkontribusi dalam membela agama dan bangsa Indonesia. Kealiman beliau sangat diakui dunia. Banyak tokoh kiai dan ulama seperti Kiai Haji Mustofa Bisri, Habib Lutfi bin Yahya dan ulama lainnya yang mengakui bahwa Kiai Haji Maimun Zubair adalah sosok seorang wali Allah atau kekasih Allah. Alasannya diantaranya dikarenakan banyaknya karomah beliau yang terbukti nyata, hingga tak sedikit banyak orang-orang yang telah menyaksikan karomah Mbah Moen yang sangat luar biasa. Kemuliaan dan keistimewaan itu adalah anugerah yang diberikan Allah terhadap kekasihnya yang memiliki kesalehan, ketakwaan dan kealiman kepada Allah. Tidak hanya itu, ternyata banyak puluhan ribu santri yang menimba ilmu pengetahuan agama Islam kepada beliau. Santri-santri ini berasal dari berbagai kota dan pelosok tanah air kita tercinta. Berkat keistimewaan inilah Mbah Moen juga diwafatkan di tempat yang mulia yaitu Makkah Al-Mukarramah ketika sedang menunaikan ibadah haji. Makam beliau berada di pemakaman Maklah, satu komplek dengan makam keluarga Rasul, para sahabat dan ulama terkemuka. Berikut ini daftar karomah kewalian Mbah Moen. 1. Mobil ajaib Mbah Moen berjalan tanpa BBM. Suatu ketika saat Mbah Moen mengadakan perjalanan ke Pasuruan, beliau seringkali menggunakan mobil. Sebenarnya mobil yang beliau tumpangi itu seringkali mengalami kerusakan, jadi tiap kali safari yang jauh-jauh ia terpaksa harus transit untuk servis dahulu. Pada suatu hari ada sebuah keanehan, yaitu ketika Mbah Moen pulang dari Pasuruan, seperti biasa sang supir berhenti di pertengahan perjalanan untuk servis. Ketika mobil Mbah Moen dicek oleh tukang servisnya, si tukang bengkel itu terkejut ketika melihat selang bensin terputus, tetapi anehnya kok mobilnya masih bisa berjalan. Hal ini pun membuat terheran-heran sang tukang tadi, lalu dia bertanya, mobil siapa ini? Sang sopir pun menjelaskan bahwa mobil itu adalah mobil kiainya yaitu Mbah Moen. Kejadian luar biasa ini juga tidak lepas dari karomah Mbah Moen sendiri. 2. Menghentikan hujan lebat. Suatu ketika Mbah Moen memberikan mauidhah hasanah dalam acara Maulidi Rasul di Kabupaten Kudus, Jawa Tengah. Seperti biasa beliau memberikan mauidhah kepada para jamaah yang hadir. Ketika lagi nikmatnya pengajian itu tiba-tiba turunlah hujan lebat. Hal ini membuat jamaah yak kocar-kacir berlarian untuk berteduh. Hujan saat itu memang turun sangat deras dan lebat. Kondisi ini membuat panitia bersepakat untuk mengajak Mbah Moen istirahat transit dulu sembari menunggu hujan reda. Tapi sebenarnya panitia pada kebingungan bagaimana cara untuk memuliakan beliau yang kini terlihat mulai terkecah cipratan-cipratan air hujan yang turun. Tapi apa?
Tidak disangka Mbah Moen malah mengangkat tangan beliau lalu berdoa kepada Allah untuk memohon agar hujan lebat itu segera reda. Tiba-tiba benar tidak berselang lama hujan lebat itu pun akhirnya reda kembali. Subhanallah. 3. Bertemu dengan Nabi Khidir. Dahulu ketika Nyanti di pondok pesantren Lirboyo Kediri, Mbah Mon pernah berjumpa dan ditemui oleh salah seorang nabi yaitu Nabi Khidir. Dikisahkan dari Kyai Ali, suatu siang tepatnya kurang lebih pukul 11. Dari kejauhan tiba-tiba terdengar suara yang memanggil, selidik demi selidik, ternyata suara itu berasal dari kuburan yang berdekatan dengan pondok Lirboyo. Di situ pula Mbah Mon bertemu dengan seorang yang aneh, ternyata dialah penampakan dari Nabi Khidir alaihi salam yang menyamar seperti seorang petani. Setelah itu Nabi Khidir berdoa untuk Mbah Mon yang berlangsung cukup lama. Mbah Moen juga tampak mengamini doa Mbah Mon tersebut. Setelah Nabi Khidir mendoakan Mbah Moen, beliau lalu menghilang entah kemana. Mbah Moen lalu memilih pulang untuk kembali ke pondok. Peristiwa ini ternyata telah diketahui Romo Kiai Haji Mahrus Ali. Mbah Moen juga mengakui tentang peristiwa yang baru saja beliau alami. Walhasil setelah pertemuan Mbah Moen dengan Nabi Khidir, beliau terlihat sosok yang sangat alim sekali. 4. Bisa melipat dan menyingkat waktu. Dahulu saat Kiai Fadolan kuliah di Al-Azhar Mesir, beliau dimintai Mbah Moen untuk berziarah ke makam ulama Imam Asy-Syadili. Tetapi dilalah sebenarnya Kiai Fadolan agak bingung sebab waktu yang diminta Mbah Moen terbatas sekali. Kalau sebenarnya untuk perjalanan ke makam Imam Asy-Syadili itu lumayan cukup jauh hingga dibutuhkan juga tempat untuk istirahat menginap. Tetapi, sebagai wujud penghormatan, Kiai Fadolan menyetujui permintaan Mbah Moen. Kiai Fadolan lalu menyewa kendaraan sebagai transportasi menuju tempat tujuan. Akhirnya Kiai Fadolan berangkat bersama Mbah Moen dan istri Mbah Moen. Di dalam perjalanan itu ternyata terjadi sebuah keanehan yang hakiki, di mana untuk mencapai lokasi makam seharusnya ditempuh sekitar 7 hingga 9 jam perjalanan, tetapi ajaibnya hanya ditempuh 2,5 jam saja, subhanallah. Padahal selama perjalanan mobil yang mereka tumpangi juga kerap transit untuk isoma di beberapa tempat yang dilaluinya. 5. Bisa menyembuhkan penyakit hanya dengan air putih. Masih pada topik yang sama, dulu ketika Kiai Fado